Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis Kontemporer Ibu Asok Prof. Dr. Randus Dr. Farida Yuliati SH SE MM, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, teman-teman yang menonton video berikut. Perkenalkan, saya Silince Kurniawati Harefa dengan NIM 121125756, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Sangga Buana YPKP. Pada kesempatan ini, izinkan saya akan mempresentasikan tentang analisis etika bisnis kasus greenwashing PT Green Life Indonesia dan manipulasi citra perusahaan. Presentasi ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran etika bisnis yang terjadi, dampaknya terhadap para stakeholder, serta rekomendasi perbaikan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan. Di sini adalah latar belakang di mana perkembangan globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat telah mendorong perusahaan untuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan yang disebut profit, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan atau disebut stakeholders. Saat ini, masyarakat semakin kritis dalam menilai komitmen perusahaan terhadap isu keberlanjutan atau disebut sustainability, sehingga penerapan etika bisnis menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan publik dan menjaga keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Masih lanjutan, kasus PT Green Life Indonesia menggambarkan praktik greenwashing yang dilakukan melalui kampanye 100% ramah lingkungan, pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan atau disebut corporate social responsibility, serta publikasi keberlanjutan yang hanya menampilkan informasi positif. Di sisi lain, hasil investigasi media mengungkap bahwa sebagian besar limbah plastik perusahaan tidak didaur ulang. Perusahaan masih bekerja sama dengan pemasok yang mencemari lingkungan, dan informasi mengenai dampak negatif kegiatan operasional sengaja tidak diungkapkan kepada publik. Sebagai rumusan masalah berdasarkan latar belakang, 1. Apa saja bentuk pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh PT Green Life Indonesia? Bagaimana analisis kasus berdasarkan stakeholder teori, triple bottom line, environmental, social, and governance atau disebut ESG, serta corporate governance? 3. Siapa saja pihak yang terdampak akibat praktik greenwashing yang dilakukan perusahaan? 4. Bagaimana risiko bisnis yang dihadapi perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang? 5. Bagaimana strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk memulihkan reputasi dan memperoleh kembali kepercayaan publik? 6. Bagaimana rekomendasi tata kelola perusahaan yang beretika untuk menjaga terulangnya kasus serupa? Yang menjadi tujuan penelitian, pertama, mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh PT Green Life Indonesia. Kedua, menganalisis kasus menggunakan pendekatan stakeholder teori, triple bottom line, environmental, social, and governance atau disebut ESG dan corporate governance. Ketiga, mengidentifikasi para pemangku kepentingan yang terdampak oleh praktik greenwashing. Keempat, menganalisis resiko bisnis yang muncul dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kelima, menyusun strategi pemulihan reputasi perusahaan berdasarkan prinsip etika bisnis. Keenam, memberikan rekomendasi penerapan tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance guna mendukung keberlanjutan bisnis. Yang menjadi ringkasan kasus, pada kasus ini PT Green Life Indonesia melakukan kampanye dengan slogan 100% ramah lingkungan. Namun, hasil investigasi menemukan fakta bahwa sekitar 80% limbah plastik perusahaan tidak didaur ulang. Terdapat pemasok yang melakukan pencemaran sungai. Laporan keberlanjutan hanya menampilkan informasi positif. Informasi dampak negatif operasional perusahaan tidak diungkapkan secara transparan. Lalu, identifikasi permasalahan etika, di mana etika bisnis merupakan seperangkat nilai, norma, dan prinsip yang menjadi pedoman bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab. Dalam kasus PT Green Life Indonesia ditemukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika bisnis. Perusahaan tidak hanya menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, tetapi juga mengabaikan dampak operasional terhadap lingkungan dan kepentingan para pemangku kepentingan stakeholders. Nah, selanjutnya, dari perspektif etika bisnis, terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan perusahaan. Pertama, praktik greenwashing, di mana memberikan klaim lingkungan yang tidak sesuai fakta. Kedua, pelanggaran prinsip kejujuran karena informasi yang diberikan kepada publik tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Ketiga, pelanggaran transparansi karena perusahaan menyembunyikan dampak negatif operasionalnya. Keempat, pelanggaran
tanggung jawab sosial dan lingkungan karena masih terdapat limbah yang tidak dikelola dengan baik. Maka perusahaan juga melanggar prinsip. Selain itu, perusahaan juga melanggar prinsip akuntabilitas dan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar. Praktik greenwashing, di mana pada slide ini terlihat bentuk nyata praktik greenwashing. Perusahaan menggunakan slogan 100% ramah lingkungan dan mengiklankan kemasan yang dapat didaur ulang. Namun investigasi membuktikan dari 80% limbah plastik perusahaan tidak didaur ulang. Artinya, perusahaan menciptakan persepsi positif yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Praktik ini sangat berbahaya karena dapat menyesatkan konsumen serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap isu lingkungan. Pelanggaran prinsip kejujuran, di mana kejujuran merupakan prinsip utama dalam etika bisnis. Perusahaan wajib menyampaikan informasi yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, dalam kasus ini, perusahaan memberikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta. Maka masyarakat percaya bahwa perusahaan benar-benar ramah lingkungan, padahal kenyataannya tidak demikian. Akibatnya, konsumen merasa tertipu dan kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan. Menurut stakeholder teori, perusahaan memiliki tanggung jawab kepada seluruh pihak yang berkepentingan, bukan hanya kepada pemegang saham. Stakeholder yang terdampak antara lain konsumen, investor, pemegang saham, karyawan, pemerintah, masyarakat, media, LSM, lingkungan, dan pemasok. Dalam kasus ini, perusahaan gagal memenuhi harapan stakeholder karena lebih fokus menjaga citra dibandingkan menjalankan tanggung jawab secara nyata. Akibatnya muncul krisis kepercayaan yang berdampak pada keberlangsungan bisnis. Nah, kita lihat dari tabel ini dampak yang ditimbulkan cukup luas ya. Bagi investor dan pemegang saham, nilai investasi mengalami penurunan. Bagi konsumen, muncul rasa tertipu sehingga melakukan boikot produk. Bagi karyawan terjadi penurunan moral kerja dan kepercayaan terhadap manajemen. Bagi pemerintah diperlukan investigasi dan kemungkinan pemberian sanksi. Sedangkan bagi masyarakat dan lingkungan terdapat risiko pencemaran akibat limbah yang tidak dikelola secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa satu pelanggaran etika dapat menimbulkan dampak multidimensional. Nah, berikut solusi dan implementasi, di mana untuk memulihkan kepercayaan publik, perusahaan perlu melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi. Kedua, melakukan audit lingkungan secara independen. Ketiga, memperbaiki sistem pengelolaan limbah. Keempat, memperketat pengawasan terhadap pemasok. Kelima, memperkuat penerapan good corporate governance dan ESG. Roadmap implementasi dapat dilakukan dalam 3 tahap, yaitu pemulihan kepercayaan publik, bisa perkiraan 0-3 bulan, 3-12 bulan, perbaikan sistem internal 1-3 tahun, transformasi menuju perusahaan berkelanjutan. Nah, terakhir, sebagai kesimpulan, berdasarkan hasil analisis, PT Green Life Indonesia terbukti melakukan praktik greenwashing melalui klaim ramah lingkungan yang tidak didukung oleh implementasi nyata. Ditinjau dari stakeholder teori, perusahaan belum memenuhi tanggung jawab kepada para pemangku kepentingan, sedangkan berdasarkan konsep triple bottom line, perusahaan lebih mengutamakan keuntungan ekonomi dengan mengorbankan aspek sosial dan lingkungan. Analisis ESG menunjukkan kelemahan pada aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang juga mencerminkan belum diterapkannya prinsip-prinsip good corporate governance secara optimal. Kondisi tersebut memicu berbagai risiko seperti penurunan reputasi, risiko hukum keuangan, dan keberlanjutan bisnis. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, menerapkan prinsip ESG secara konsisten, serta membangun budaya organisasi yang berintegritas guna memulihkan kepercayaan stakeholder dan mewujudkan keberlanjutan bisnis jangka panjang. Sebagai saran, bagi PT Green Life Indonesia memperkuat penerapan good corporate governance, meningkatkan transparansi laporan keberlanjutan, memperbaiki pengelolaan limbah, memperketat pengawasan pemasok, dan memastikan seluruh klaim lingkungan didukung data yang valid. Bagi manajemen, membangun budaya organisasi yang berintegritas melalui penerapan kode etik, pelatihan etika bisnis, penguatan audit internal, dan sistem whistleblowing yang efektif. Bagi pemerintah, memperketat pengawasan terhadap laporan keberlanjutan, memberikan sanksi tegas atas praktik greenwashing, serta menyusun regulasi yang jelas mengenai klaim lingkungan. Bagi investor, mempertimbangkan kinerja ESG, tata kelola perusahaan, dan hasil audit keberlanjutan, selain laporan keuangan dalam mengambil keputusan investasi. Bagi konsumen, bersikap kritis terhadap klaim ramah lingkungan dan menggunakan informasi dari sumber terpercaya sebelum melakukan pembelian.
Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, mengembangkan penelitian dengan pendekatan empiris, studi komparatif, atau analisis pengaruh ESG terhadap kinerja keuangan dan reputasi perusahaan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis etika bisnis kasus greenwashing PT Greenlife Indonesia. Semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya etika bisnis, transparansi, serta tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian dan kurang berkenan dari kalimat-kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam etika bisnis, dan salam keberlanjutan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe apabila materi ini bermanfaat sebagai referensi pembelajaran etika bisnis kontemporer. Terima kasih.